Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi untuk semuanya. Di video kali ini saya akan membahas 5 perbedaan antara anak desa dan anak kota. Nah, oleh karena itu perlu Anda simak apa saja yang menjadi perbedaan anak desa dan anak kota. Nah, dari kelima tersebut kita akan melihat nantinya mana yang terbaik dan juga mana yang terburuk. Nah, oleh karena itu saya di sini bukan untuk membuat perbandingan, tetapi kita ambil dari yang positif saja. Oke. Nah, sebelum itu jangan lupa klik subscribe, like, and comment video ini, tentu saja di channel LCTV. Oke. Nah, baiklah. 5 perbedaan antara anak desa dan anak kota. Nah, anak desa sudah kita ketahui tentu saja yang pertama sekali ia tinggal di desa. Ada juga yang di tempat-tempat terpencil dan juga jauh dari keramaian. Nah, sedangkan anak kota yang pertama kita lihat mereka setiap harinya tentu saja berkelima dengan banyak orang. Kehidupan mereka yaitu diliputi oleh banyak hal, orang yang mondar-mandir, dan juga banyak juga kehidupan mereka tidak jauh dari kebisingan-kebisingan. Nah, tetapi yang perlu kita jelaskan di sini tentu saja 5 perbedaan anak desa dan anak kota tentu saja bukan dari hal yang seperti itu. Nah, saya ingin menjelaskan kepribadian di antara keduanya. Yang pertama, perbedaan anak desa dan anak kota. Nah, anak desa yang bisa kita lihat dalam kesehariannya tentu saja perbedaannya lebih santun. Nah, dari tata cara mereka kalau anak desa itu lebih hati-hati dan juga lebih memuliakan orang lain, baik dari segi pergaulan, pembicaraan mereka, dan juga mereka itu sangat hati-hati, tidak begitu ceplas-ceplos. Nah, sedangkan anak kota tidak semuanya ya. Anak kota kebanyakan yang kita lihat mereka itu banyak memegang simbol masa bodoh. Nah, karena mereka di situ mereka sering jauh dari rasa sosial yang mereka miliki, karena kehidupan di kota tentu saja kurang peduli dengan keadaan lingkungan. Sedangkan di anak desa ini mereka lebih cenderung memperhatikan orang-orang sekitar, dan juga mereka saling membantu, dan juga kehidupan juga mereka lebih santun dalam menghadapi orang-orang yang lebih tua daripada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, anak desa dia lebih terpelihara hidupnya. Nah, terpelihara oleh jangkauan orang tua, kemudian ia juga tidak bergaul dengan bebas, ia tidak memiliki ego yang kuat, dia hanya hidup lebih terkontrol, dan juga anak desa memiliki kewibawaan yang baik secara pribadinya, dan juga ia memiliki rasa malu. Kenapa demikian? Karena anak desa ini tentu saja dia jarang sekali bergaul dengan orang-orang banyak, kadang-kadang nongkrong, duduk, dan bertertawa, dan juga berbicara hal-hal yang tidak penting. Sedangkan anak kota tentu saja terbalik sekali. Terbalik karena mereka memiliki kebebasan yang tertentu, walaupun dikontrol oleh orang tua. Tetapi daya kontrol orang tua itu terbatas sekali. Karena apa?
Karena lingkungan yang mempengaruhinya. Yang pertama, karena mereka memiliki teman-teman yang suka bergaul, suka pulang pergi, kan, sehingga orang tua juga susah dalam mengontrol hal ini. Nah, sedangkan anak desa tentu saja tidak begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau anak desa itu kebanyakan kita lihat lebih hemat. Nah, lebih hemat dibandingkan dengan anak kota yang suka berbelanjaan. Kenapa demikian? Karena anak desa jauh daripada hal-hal yang modern. Nah, mereka itu lebih sederhana dan suka memakai hal-hal yang sederhana, baik itu dari segi pakaian, pemakaian, dan juga hal-hal yang berbaur dengan kemajuan. Berbeda sekali dengan anak kota karena mereka sering melihat dan juga lebih dekat sekali dengan perkembangan, maka tergugah dalam hati mereka untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan. Nah, oleh karena itu setiap apa yang dia miliki dia akan mencapainya walaupun itu harus menguras uang yang ada. Nah, berbeda sekali dengan anak desa, kan? Nah, inilah perbedaan yang ketiga. Yang keempat tata krama. Nah, yang keempat ini adalah suatu hal yang penting. Tata krama adalah sesuatu cara berbicara mereka, baiknya itu terhadap seseorang yang lebih tua, yang harus dimuliakan, bahkan orang tua sekaligus. Nah, Anda bisa saja melihat anak desa saat mereka berbicara terhadap orang tua. Nah, tentu saja mereka tidak asal bicara, tidak asal berkata kasar, dan juga memiliki sopan santun yang tinggi. Nah, kenapa saya bilang begitu? Saya juga pernah melihat beberapa anak kota dan saya melihat mereka berbicara itu hanya terbatas oleh orang-orang tertentu saja. Nah, sedangkan terkadang dalam keluarganya sendiri mereka suka berbicara hal-hal yang kasar dan juga tidak bisa sama sekali mengontrol cara bicara mereka. Padahal siapa yang mereka hadapi itu, siapa yang mereka harus muliakan itu, bahkan sama sekali mereka tidak mempedulikan. Nah, itu adalah suatu perbedaan yang ketiga. Yang kelima, ya. Yang kelima yaitu menghargai. Menghargai adalah salah satu yang bisa kita lihat dari sifat anak desa dengan anak kota. Nah, yang saya maksud di sini menghargai dari segala bidang sesuatu, apakah yang mereka menghargai jasa daripada orang lain, kemudian menghargai sesuatu benda yang mereka miliki. Bahkan anak kota itu bisa kita lihat lebih royal dibandingkan dengan anak yang ada di pedesaan. Misalkan anak desa, kita perhatikan anak gadis-gadis, ya. Anak gadis-gadis biasanya kalau kita lihat di desa mereka bisa memakai atau membeli pakaian mereka sangat menghemat, bahkan bisa bertahun juga pakaian itu. Sering kita lihat mereka memakai pakaian itu saja. Sebenarnya bukan mereka nggak sanggup beli, ya, bukan nggak sanggup beli, mereka memiliki daya hemat yang kuat. Nah, karena apa yang mereka tabung, apa yang mereka simpan itu harus menjadi sebuah investasi ke depannya. Berbeda dengan anak kota. Kalau kita lihat anak kota, mereka seringkali asal pakaian mereka bersih, kemudian pakaian mereka hanya kadang-kadang beberapa kali pakai aja sudah disimpan di tempat yang mereka tempati, karena mereka menganggap itu tidak dipakai lagi. Padahal
kalau kita lihat masih bagus kan. Nah, itu perbedaan yang kelima. Nah, oleh karena itu para sahabat, itulah 5 perbedaan antara anak desa dan anak kota. Nah, bagi kalian yang mungkin ada perbedaan-perbedaan yang lain, mungkin saja kalian bisa menulis di bawah ini, di bawah video ini, di komentar, dan juga bisa bertanya-tanya dan juga memberi argumentasi di komentar video saya ini. Oke, sebelumnya terima kasih kepada semua penonton dan semua pelanggan saya di SCTV. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan juga bisa kita saling berbagi di video ini. Oke, demikianlah dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.